Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walau anna Qur'anan suyurit bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kulima bil mauta walillahil amru jami'a. Inama amru iza arada an sayalakum kun fayakun. Amma ba'du. Suka keserimpet kalau ngomong ya. Di salam sore bagi kaum muslimin dan muslimah yang barangkali melihat tayangan ini, dan juga salam sore kepada saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya, pada sore hari ini saya sengaja membuat format menguak arti Isra yang sesungguhnya, karena menurut saya belum pernah dengar ada yang tepat gitu. Yang sesungguhnya belum, dari kecil sampai setua ini. Seandainya sudah tepat, saya diam, saya tidak akan menyampaikan lagi, ya kan, karena sudah benar. Oleh karena ini kebanyakan tafsir tentang Isra, perkiraan, mau nggak mau saya harus meluruskan. Ya, seperti di awal, tujuan saya hanya meluruskan keterangan yang kurang tepat. Ya, saya akan luruskan supaya saya letakkan supaya menjadi tepat. Juga dalam soal peribadatan yang bengkok, saya luruskan. Hanya itu tujuan saya. Tapi tetap, oleh karena saya berkasih sayang. Kalau saya tidak berkasih sayang, ya nafsin lah. Masing-masing aja udah hidup, jalan hidup masing-masing. Kan itu. Oleh karena rasa kasih sayang saya yang kuat, peduli. Jadi akhirnya saya harus menyampaikan. Meskipun saya tahu ini adalah bukan persoalan yang kecil, bukan persoalan yang ringan. Pasti ada yang terjadi pro dan kontra. Apalagi ada yang menghasut, oleh karena mungkin ada sesuatu, ada sentimen lah terhadap saya. Bisa aja menghasut. Ya. Padahal hasutan itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar sama sekali, cuman oleh karena ingin supaya ini aja, supaya saya dibuat kacau. Kehidupan saya yang tenang, supaya dibuat kacau. Hasad, dihasut. Jadi kembali kepada format tentang menguak arti Isra yang sesungguhnya. Ya, sebelum saya kepada inti, saya kan juga mau nyampaikan juga bagaimana saya juga dari kecil banyak mendengar ya tentang Isra di saat acara pas datangnya Isra Mi'raj. Sekarang dipendengarkan, tapi ada begini yang paling saya ingat nih. Jadi persepsi perkiraan, di mana bahwa Nabi Muhammad itu Isra'nya ke langit 7. Di sanalah di langit 7 itu Sidra Muntaha, itu kan. Dengan menaiki kendaraannya buruk. Tuh. Jadi ini bukan pengetahuan fisik yang
berjalan, bergerak, ini kan saya bilang kemarin bahwa ini adalah pengetahuan rohani, pengetahuan roh, jiwa, pengetahuan jiwa. Jadi pengetahuan yang ada di diri kita, bukan pengetahuan secara fisik gitu. Ya memang adanya di fisik juga, tapi yang seperti apa dulu gitu. Kita aja suruh ayo berlomba-lomba, disarankan oleh Quran untuk membersihkan diri. Kan cukup dengan menjaga mulut, tangan jangan mencuri, tapi melakukan kebaikan, memberi, menyantuni, mana yang perlu disantuni. Kan itu. Memang kalau memang kebetulan ada di depan kita lagi berada di mana, memang kita memiliki rezeki, ya berikan. Memang ada yang sengaja jalan ke suatu tempat ingin memberikan, maksudnya ke panti asuhan, yatim piatu, atau panti jompo. Memang ada yang bergerak seperti itu, tapi tujuannya itu bergerak, tapi ini beda. Ya, di langit ketujuh lah, di sana menghadap, gitu kan. Nabi menghadap Allah, kemudian mendapatkan perintah. Kalau perintahnya memang benar, Israel itu memang mendapatkan perintah, itu benar, nyata. Kenapa saya bilang begitu? Nyata. Karena saya mengalami. Kalau saya tidak mengalami, saya nggak berani gegabah. Tapi kembali lagi, silahkan mau percaya, silahkan. Mau tidak pun tidak masalah. Bagi saya tidak ada paksaan, hanya tinggal kembali nanti. Lakum dinukum oleh adin. Ya bagimu adalah agamamu yang musyrik, yang tersesat, yang salah cara peribadatannya. Ya bagiku ya agamaku. Yang menurut aku adalah lurus, benar, ya sudah aku lakukan yang menurut aku. Kan itu. Di langit ketujuh. Bukan. Langit ketujuh ini saya jelaskan. Ya. Langit ketujuh. Yang tersulit lagi nih yang saya jelaskan. Bukan saya unjuk gigi. Supaya, wah ya, atau berarti bisa percaya. Yang tersulit aja nggak perlu didengar aja disampaikan. Bagaimana yang ringan-ringan. Jelas percaya. Saya nggak butuh dipercaya. Seperti yang kemarin saya bilang. Ya. Nggak butuh dipercaya. Silahkan saring sendiri. Kan kita diberikan mindset untuk menyaring mana yang baik, mana yang tidak. Ini saya akan terangkan tentang langit, 7 lapis langit. Ya, memang sebenarnya Quran menjabarkan, cuma menjabarkan Quran ini tidak secara detail dan tidak tersusun rapi. Jadi di surat Al-Baqarah tentang 7 lapis langit. Tapi saya menerangkan akan cara rapi, cara detail. Saya menerangkan. Oke. Ya. Sebelum kita ke soal tentang Isra, memang harus nggak bisa sekaligus intinya langsung ke satu inti yang menjadi format yang jadi makalah yang akan saya sampaikan. Sulit kalau langsung ke satu titik inti, sulit akan diterima. Memang mau tidak mau harus ada kaitan-kaitannya dulu tentang 7 lapis langit. Perhatikan ya. Ini di atas kita juga disebutnya langit-langit kan? Di atas kita. Langit-langit. Tapi bukan itu maksudnya. Langit pertama, perhatikan. Langit pertama itu udara, bayu atau angin. Satu. Kedua, awan. 2 nih, awan. Konsen, kalau nggak dicatat aja, dicatat. Kalau memang kebetulan ada di rumah melihat ini, ya, dicatat supaya jangan lupa. Awan. Dan apabila mendung, turunlah hujan, air, ya kan? Air hujan. Pasti gak disertai oleh petir.
Udah disertai oleh petir, pasti disertai lagi dengan geledek. 5. Kemudian matahari apabila siang 6. 6 kan? Apabila siang 6. Nah, apabila malam bintang-bintang yang menghiasi malam, menghiasi langit. Bulan bukan, bulan hanya pantulan matahari, dia hanya mengiringi orbit matahari. Hanya mengiringi orbitnya matahari. Ketika matahari ada di timur, pasti bulan ini pantulannya ada di barat. Ketika matahari terbenam di barat, pasti bulan akan berada di timur, menggantikan. Tapi dalam menghadap kiblat ke timur, jangan takut kegelapan. Bisa pagi nih, namanya subuh, Fajar. Ketika siang disebutnya zuhur. Ikut matahari sholat ini. 5 waktu ini. Ikut matahari, bukan ikut Ka'bah. Zuhur. Ketika mulai sore, asar. Petang, maghrib. Kan udah mulai gelap tuh maghrib. Nah, yang kelima yaitu Isya. Ada bintang-bintang yang memberikan cahaya sinar. Jadi jangan takut kegelapan. Ke timur juga kiblat itu tetap diterangi oleh sinar. Dan anak-anak bangsa, anak-anak umat Islam nantinya ke depannya nggak jadi budak-budak terus. Satu kaum tidak akan berubah kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Ini kata Quran. Pesannya, sarannya. Kalau tidak mau merubah, ya tidak akan berubah. Makanya saya berkasih sayang. Ingin merubah supaya jangan keturunan kita nanti cucut kita, cicit. Lalu menjadi budak-budak aja. Nah, aku ketika, kamu siapa? Oh, saya pribumi. Pribumi Indonesia. Pribumi kan berarti artinya pemilik bumi. Oh, punya gini. Ini punya siapa nih? Oh, milik pribadi saya. Berarti milik diri sendiri, ya kan? Pribumi. Tetapi buminya ada yang punya bumi, ada yang tidak, ngontrak. Tidak memiliki bumi. Tidak semuanya. Pribumi kan berarti kan bos tuan tanah. Tetapi menjadi tuan tanah, juragan apa jadi budak-budak kebanyakan. Tolong renungkan. Jangan penyampaian saya dianggap sesuatu hal yang negatif. Jangan. Tapi ini untuk menggedor umat Islam, umat saya. Allah tidak akan merubah nasib satu umat kalau umat itu sendiri tidak mau merubahnya. Itu sudah saya jelaskan tentang 7 lapis langit, ya. Catat. Terurai dengan rapi. Jadi bagaimana dianggap bahwa Muhammad itu ke langit ke-7. Nah, itu hanya ya kembali lagi ya, namanya juga tafsir ya. Jadi ya dimaklumi lah, namanya juga perkiraan gitu kan. Sedangkan Sidratul Muntaha, sidrah itu ada di sini, di dalam jiwa sidrah. Sidrah itu tidak akan terkuak, tidak akan bisa terang membaca ayat-ayat Quran yang sebenarnya, maknanya. Hanya hafal ya oke lah hafal. Hanya hafal. Tapi selama sidrah masih ditutupi oleh lapisan kotor, ya, sidrah yang ada di jiwa nggak akan tembus. Karena sidrah tersebut masih ditutupi oleh hawa nafsu duniawi. Nggak akan. Radar yang disebut sidrah sebagai radar nggak bisa menyinari, nggak akan terang melihat
makna sesungguhnya Quran. Ini bukan penguatan fisik. Dan ketujuh, akhirnya apa? Sampai orang Amerika Serikat penasaran. Dia dengan pesawatnya untuk mengetahui apa sih yang mesti Quran ini ada 7 lapis langit. Berangkatlah mereka itu apa? Diberangkatkan. Ya astronotnya bingung. Lo cuma hanya angkasa raya aja. Dipikir lo 7 lapis langit ini mungkin kayak kue lapis. Ya, berlapis-lapis begitu. Ada tahap-tahapannya. Bukan. Agama ini Quran ini pengetahuan rohani, bukan pengetahuan astronomi. Jadi otak Yahudi, otak orang-orang luar ada di kantong saya juga. Otaknya ada di kantong saya juga. merasa paling pintar dalam hal agama. Padahal berasal dari sana, dari Israel, dari kaum Yahudi sebagai pewaris yang mewarisi dari sana berasalnya. Tapi otak Yahudi ketika berangkatkan ke langit supaya ke angkasa raya untuk mengetahui apa sih yang masuk Quran, ada 7 langit itu ada 7 lapis, ya nggak bakalan kepantau, hanya angkasa raya aja. Orang ini pengetahuan rohani, pengetahuan jiwa, bukan pengetahuan astronomi. Bingung. Tuh, otak Yahudi sampai seperti itu. Tapi kantong saya otak Yahudi juga. Maaf nih, bukan kabur. Ini semuanya adalah kehendak Allah, ya. Yang diperintahkan Jibril untuk mengajari saya, untuk menuntun saya, untuk membina saya, mendidik saya. Itu aja. Tanpa itu ya mungkin saya sama lah buta ya. Nah, kembali ke soal ke format ya. Coba lihat Quran deh. Jadi di mana ayat pertama memang udah menjadi langsung inti sih ya. Ayat pertama nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Ya, perhatikan ayat ini saya bacakan ya. Ayatnya saya bacakan, tolong konsen. Subhanalladzi asra. Subhana itu maha suci. Mana bisa jelaskan pada serta takbir ikram kita kan ada tuh wa subhanallah, ibu kota wasilah, maha suci Allah Tuhan pagi dan petang. Wa subhan. Ini subha sama. Subhanalladzi asra. Jadi Isra adalah artinya perjalanan malam. Perjalanan. Isra gitu. Memang asal kata dari Isra itu adalah Israel. Makanya disebut juga surat ini selain perjalanan malam disebut juga perjalanan Bani Israel. Bani adalah artinya bangsa. Israel kita tahu negara kan. Jadi perjalanan bangsa Israel. Oleh karena memang dari sanalah berawal. Kita juga mengenal nama Tuhan kita namanya Allah. Kalau kata kita nih yang Muslim, mungkin Yahudi mungkin apa Yahweh, gitu kan. Abraham mengajarkan tetap artinya sama, hanya berbeda bahasa aja mereka dengan kita. Masing-masing kan memiliki bahasa. Tapi tetap Abraham sendiri yang pertama, yang awal. Mengajarkan juga di surat Kejadian bahwa Tuhan Esa, tetap Esa. Tetap mengajarkan, menghimbau Tuhan kita tuh Esa namanya. Tuhan nama Esa tetap.
Surat berapa? Ini Anto, silakan dicari sendiri deh. Masa terima bersih? Kalau nggak begitu nggak mau berusaha dong. Kalau cari sendiri kan akhirnya kan bisa sambil mempelajari mana nih yang disebut Anto dibilangnya ada apa tidak. Kan gitu. Tetap Abraham sendiri menyarankan Tuhanmu yang Maha Esa. Meskipun dia membuat satu mesbah tanda, itu kan untuk memancing orang-orang kepada yang musyrik tujuannya, yang lemah imannya, yang palsu. Dibuat mesbah juga di bukit pengorbanan. Untuk memancing kayak sama seperti kayak Al-Quran menerangkan nih di Ka'bah, di Mekah sebagai tanah suci. Kemudian dibuatlah juga Ka'bah sebagai tanda telah bertemu dengan Tuhannya. Memang udah tempat perjanjian Abraham. Memang harus dibuat sebagai tanda telah bertemu dengan Tuhannya. Saya nggak mau main-main, sudah terbuka aja, gitu. Terbuka aja. Nah, jadi artinya Isra adalah perjalanan malam. Artinya apa perjalanan malam? Memang di sini kan subhanallah asro, Maha Suci yang memperjalankan. Aslinya asro itu Isra sama hanya grammar Isra, Isro ya. Yang memperjalankan abdihi, hambanya. Abdi itu hamba, pengabdi seni, berarti hamba seni, gitu kan. Memang ada bahasa dari Arab memang banyak juga kita gunakan, ya. Jadi campur baur lah kita Indonesia juga. Sekarang ada dari bahasa selain Arab, dari Inggris juga sebenarnya ada gitu. Jadi campur baur. Jadi abdihi adalah hambanya. Ilal Masjidil Haram, ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi yang memperjalankan hambanya dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, anggapannya ini adalah Muhammad Nabi yang dianugerahi Quran. Dianggapnya tentang dia. Ngapain dia bikin Quran kalau buat dirinya sendiri? Memang ini Quran biodata tentang dirinya, apa ini biodata memangnya? Bukan, Quran dibuat untuk diwarisi, untuk penerus, untuk yang disebut menjadi buat pemenangnya lah, yang bakal jadi pemenang. Makanya kan dalam ajan nih, setiap sholat kan 5 waktu, pasti 5 kali ajan diterakin. Hayya alal falah, marilah meraih kemenangan. 5 kali itu diterakin. Marilah meraih kemenangan. Kenapa? Itu janji Allah, ada yang dijanjikan. Maksudnya janji Allah palsu. Malu-maluin aja nggak mungkin. Yang penting ke persyaratannya kan ada persyaratan. Rukun imannya harus sejati. Rukun iman ke-6 itu harus betul-betul lengkap 6-6-nya. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya. Kalau beriman kepada rasulnya berarti harus beriman, harus percaya kepada Yesus, Musa, Daud, Abraham, Ibrahim, semua nabi yang kalian kenal 25. Ya oke lah 25. Yang terakhir taunya Muhammad, bukan namanya Ahmad. Ingat ya, Ahmad namanya. Padahal ada 333 nabi, padahal semuanya dari Israel. Hanya satu putra Arab yang namanya Ahmad, orang taunya Muhammad. Hanya satu yang sebagai kota, yang putra kota Mekah. Hanya satu-satu, selebihnya dia 332. Ya dari Israel semua. Nah 24 aja Isa Al-Masih atau Yesus ke 24 tuh. 24 ke atas sampai ke 1 dari mana? Asalnya dari Israel. Makanya sebagai nabi-nabi yang mewariskan. Nah Ahmad kota putra Mekah tanpa dari nabi-nabi dari Israel, dari Israel, mana mungkin jadi nabi? Kan karena membaca dulu kitab-kitab yang terdahulu.
Di depan yang dibaca pada waktu itu ada Taurat, Injil, Zabur. Dia mempelajari, bukan buta huruf. Bagaimana bisa Nabi buta huruf? Dia mempelajari dulu untuk disampaikan lalu dimuat di Quran. Memang banyak, tapi cara menerangkannya versinya sendiri Quran. Tapi tentang Musa, tentang Isa memang, tetapi menerangkannya Quran ini sendiri, cara sendiri. Nah, jadi arti yang mempindahkan hambanya dari Masjid Al-Haram. Al-Haram artinya yang terlarang, ingat ya. Masjid Al-Haram, tempat peribadatan yang terlarang. Ila Masjidil Aqsa, ke masjid yang sangat jauh. Artinya sangat jauh. Bukan nama masjid. Saya udah menuntun kalian nih video kemarin nih. Di mana haji itu salah, bahwa masjid kan namanya masjid terlarang, jangan didatengin. Artinya saya udah memperjalankan kalian nih, menjauhi Masjid Al-Haram. Tujuannya itu masjid yang sangat jauh, Al-Aqsa. Artinya yang sangat jauh, artinya yang, Aqsa artinya yang sangat jauh. Tetapi Palestina memanfaatkan Al-Aqsa ini dibuatkan masjid, nama Al-Aqsa, supaya tujuan untuk menarik orang-orang yang biasa di Mekah supaya berharap nih beralih ke Palestina. Kan dibangun Palestina. Tapi apa akibatnya? Hajar terus kan sama Israel. Ini orang Islam harus ngerti. Ya memang karena Islam sama Islam, saya maklumi gitu ya, toleran gitu ya. Tapi harus mengerti dulu apa sebabnya. Kalau dibilang ketulah, gara-gara mau mengada-ada, mau memperdaya ayat yang namanya Al-Aqsa, lalu diadakanlah satu nama, membangun nama masjid namanya Al-Aqsa. Ketulah. Israel mau bisa dikalahkan. Silakan Emirat Arab bersatu. Mana ada buktinya? Kenapa nggak bersatu? Untuk ada barisan numpuk ke sana, ke Palestina untuk hajar Israel. Kenapa nggak pernah terjadi sampai sekarang? Para mati. Israel senjatanya mutakhir, orang mereka pencipta. Nuklir aja siapa yang menciptakan? Kalau bukan orang Israel, nuklir. Mau lawan cuma hanya batu-batuan. Orang Israel juga, tentara juga punya kesabaran. Kalau dihantarin lemarin batu juga kan sakit kalau kena. Mau nggak mau dihajar. Coba tolong buka deh pikiran kalian dibuka, tolong, dan hati juga buka deh. Saya bukan membela Israel, enggak. Saya hanya berada di tengah-tengah seperti yang sudah saya sampaikan. Berada di tengah-tengah hanya meluruskan mana yang bengkok dan menerangkan mana yang tidak tahu, akan saya terangkan supaya tahu, supaya terang nih, seterang matahari. Itu tujuan saya. Meskipun adalah bapak saya adalah Abraham, berasal dari Israel, memang saya menyatakan bahwa saya adalah anak Abraham, anak Ibrahim. Ini bukan berarti saya mengagungkan negara Israel. Hanya menerangkan supaya terbuka. Kembali lagi, lalu Allahnya kemana nih orang Palestina? Allahnya apa berpaling? Apakah sehingga mati? Kok nggak dilindungi? Boleh dong saya memberikan pertanyaan. Allah mereka kemana? Kok kenapa nggak dilindungi? Tiap hari mati 2, 3, 10, 15, 20. Ada yang cuma kena bom, atau ada yang cuma cacat, nggak mati. Anak jadi yatim, bapaknya meninggal. Jadi yang istri jadi janda, tinggal suaminya meninggal. Karena nggak pakai ini orang Palestina. Jadi menjalankan hambanya dari Masjid Al-Haram yang terlarang. Jadi kan saya sudah jelaskan bahwa jangan lagi pergi haji, salah. Berarti saya udah menjalankan dari Masjid Al-Haram nih, orang-orang Islam nih.
semenjak saya menerangkan kemarin. Untuk menjauhi artinya. Ke masjid paling jauh, Al-Aqsa. Sebutnya yang teramat jauh. Itu artinya. Kalau soal ada nama-nama masjid, oleh karena dilihat dari surat Al-Isra. Untuk memperdaya nih. Supaya yang di Mekah ini barangkali bisa beralih ke Palestina. Dibangunnya Al-Aqsa di sana karena ada ayatnya di sini. Karena bisa terlarang Al-Haram, terlarang. Karena udah nanti yang tahu bahwa itu udah nggak boleh, dilarang ya. Ke Mekah itu. Berharap supaya akhirnya ke Al-Aqsa. Walah. Ini biar terbuka. Biar terbuka orang-orang muslim. Jangan lagi salah kaprah gitu loh. Salah di dalam bertujuan. Mungkin tujuannya baik, tujuannya baik, ya, tujuannya baik. Tapi kalau langkahnya salah, gimana? Saya akan berdiam diri. Jadi sudah saya terangkan soal haji itu salah. Artinya haji, kembali lagi, haji artinya perang. Berhaji berperang. Haji dibalik haji jihad. Jihad berjuang. Jihad dibalik haji. Haji dibalik lagi jihad. Ya jihad berjuang, haji berperang. Memang Quran di surat Al-Hajj tidak menjabarkan. Kok antum bisa tahu? Kan saya bilang Jibril yang menuntun saya, yang mendidik saya adalah Jibril. Tanpa Jibril saya juga sama, buta. Bukan buta huruf. Awas. Melecehkan Nabi Muhammad itu diajarin di Gua Hira, diajarin sama Jibril. Diajarin membaca. Memangnya buta huruf. Sebelum diri Nabi aja ada kitab dipegangnya, mempelajari Taurat, Zabur, Injil. Tanpa itu mana bisa jadi Nabi. Kan pada waktu itu hanya dua yang mendominasi agama di Timur Tengah. Yahudi dan Nasrani. Belum jadi Nabi. Lalu beliau ini apa agamanya? Belum ada Islam. Tapi dia mempelajari kitab milik Yahudi. Taurat, Zabur, Injil. Milik Nasrani. Tapi kan tetap berasal dari Israel. Nasrani juga. Karena Yesus Isa berasal dari Yerusalem, lahir di kota Yerusalem. Israel. Nggak jadi nabi. Kalau buta huruf. Dan semua nabi-nabi perhatikan. Semuanya lahir di kota. Abraham di kota Hebron dulu namanya kota Kiryat Arba ya di Israel. Sekarang namanya kota Hebron. Musa di kota Lewi. Semua nabi-nabi, jadi makanya saya bilang kemarin bahwa kami satu garis. Kami adalah satu garis tetap ke Abraham yang awal. Lalu di atasnya kalau di urut iman kan 1 sampai 25 itu 1 Adam, 2 Nuh, Lut. Kan bisa bilang itu simbolis, tidak ada. Lalu Nuh, Lut, baru Idris, baru Ibrahim. Kalau memang ada di atas yang 4 lagi, kenapa diajarin kama sholata ala Ibrahim di atayat akhir? Kenapa? Harusnya kama sholata Adam dong di atas yang nomor 1. Hormatin dong. Atau kama sholata Alut, Idris. Kan tidak, kama sholata ala Ibrahim. Karena dialah yang awal, yang memulai. Maka di sholat selalu untuk ayat akhir. Itu saya jelaskan kemarin ya. Jadi itulah yang dimaksud Isra, ada perjalanan malam. Jadi ayatnya nih. Subhanallah asra abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Di sini ada lailannya. Lailan arti kan malam.
Menjalankan hambanya di malam hari maksudnya. Abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu maksud perjalanan yang menjalankan hambanya di malam hari. Apa tuh di malam hari? Apa jalan kaki membawa dari Masjidil Haram itu ke masjid yang paling jauh Al-Aqsa? Bukan. Quran ini diwariskan buat yang baca, bukan buat diri dia. Emangnya Quran biodata tentang diri dia? Ngapain dia buat Quran? Buat diri dia. Ini bukan biodata. Bukan buku biografi dirinya buat diwariskan. untuk yang membaca yang sungguh-sungguh. Tuh maksudnya. Jadi saya sudah menjauhi, sudah melarang bahwa berhaji stop karena salah. Kemudian saya juga bilang lagi, silahkan pergi haji jika mampu, bawa pasukan perang, pasukan tempur nih, bawa yang jauh-jauh ikut tempur. Saya udah jelasin di video kedua, bawa tangkap tuh raja, karena bukan Raja Fat, ya bukan anaknya, tangkap. Tuntut berapa jiwa yang sudah mati, yang tewas akibat perang-perangan. Kalau kata Quran kita sebut perang-perangan. Berapa jiwa yang sudah mati dan kerugian materi berapa? Tuntut Raja Arab Saudi harus bertanggung jawab. Hancurin tuh berhala Ka'bah. Robah hajal bait, robah artinya Tuhan. Bait maksudnya bait Ka'bah. Itu di surat Quraisy. Hancurin. Robah hajal bait yang bikin menyesatkan. Ya sebenarnya nggak salah, yang salah ya orang yang ini sih sebenarnya orang Muslim yang suka kepada yang musyrik. Orang mendengar ada makam syekh atau makam apa aja udah langsung orang bergombolan datang mendatangi makam. Cuma makam syekh atau wali lah, apalah namanya yang dikeramatkan. Tujuan Quran memang memancing untuk orang pada yang musyrik kepada yang batil. Arti batil kan udah saya jelasin, yang beriman palsu, tujuannya itu. Kan Al-Furqan dulu, surah Al-Quran artinya yang memperbedakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Furqan hanya 77 ayat. Kemudian umur masih panjang dibuatlah Quran menjadi Quran yang berisi 6.666 ayat. Di dalam termasuk ada Al-Furqan tentang langit. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari juga dimuat. Itu punya Abraham, punya Ibrahim. Di surat Kejadian yang paling awal. Belum ada ayat-ayat dibuat, belum ada kitab-kitab, ya itu dulu ayat yang turun tentang Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ayatnya Al-Furqan. Nih, ayat 3 nih. Inna rabbakumullahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Inna arti sesungguhnya. Roba Tuhan. Kan udah saya bilang kemarin. Robu hanya grammar. Mubu ke, murobu ke hanya grammar. Inna roba. Tuh, ini udah jelas malah. Ya robi, ya roba, ya robu arti Tuhan. Udah jelasnya roba. Gamblang. Inna robakumulakum tuh kamu. Kum, kap dan mim. Jadi hampir sama kan dengan Indonesia kan. Inna robakumullahu ladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhanmu Allah yang menjadikan langit samawati wal ard dan bumi nih sebagai tanah lantai kerajaan Allah nih yang nggak diakui kesuciannya nih, lantai kerajaan kita selama ini, lantai kerajaan Allah yang tidak diakui kesuciannya selama ini. Visitatun selama 6 hari. Itu dari mana ayat tersebut? Al-Furqan adalah kitab yang sebelum Al-Quran, kitab paling terdahulu dibuat sebagai master. Ya, hanya 77 ayat. Sebagai master aja. Punya Abraham punya. Tapi nggak ada masalah bagi para nabi. Kenapa nggak diklaim? Oh, ini punya milik Abraham, punya kami, kata Israel. Israel cerdas, ngapain?
Orang justru kami lah yang mewarisi agama-agama, kitab-kitab. Enggak mempermasalahkan orang Israel. Hal kecil orang dia tahu perjalanan dari kami, kata orang Israel. Makanya enggak diklaim. Mana mengklaim orang Israel, ini punya milik Nabi kami, Abraham, bapak kami. Tidak. Orang dari sana mereka udah terbiasa terdidik. Nabinya 323. Udah terdidik dengan yang namanya Allah itu yang mana. Udah terdidik. Bukan dianggap Yahudi kafir. Kafir itu artinya orang yang tidak berguna. Artinya kafir itu orang yang tidak bermanfaat. Orang yang sia-sia itu artinya kafir. Udah saya jelaskan. Ada satu simbol. Ini bagaimana nih ini aja nih apa tok nggak usah percuma kafiran. Ini kalau di Betawi di Jakarta tuh bahasa kayak gitu tuh sering itu bahasa Betawi banget. Nggak usah percuma kafiran. Dari mana asalnya kafiran? Ya kata kafir. Percuma sia-sia. Itulah arti kafir. Berarti kafir ada di mana? Ya ada di seluruh pengikut agama. Ada di Islam, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Hindu, Buddha. Kalau orang itu nggak bermanfaat, itulah yang disebutnya kafir. Kalau murtad, orang yang keluar dari agamanya, itu murtad. Musyrik, orang yang berselingkuh. Ada Tuhan lagi, ada Allah lain lagi yang disembah, yang diyakini, disebut musyrik. Tapi bagi kami, nabi-nabi membahasakannya itu berzina, disebut zina. Ya Allah, hanya Engkau lah aku cintai. Ternyata ada Allah lain lagi yang berbentuk benda, disembah. Ya berkeliling. Atau patung seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu. Lu sebutnya selingkuh, berarti berzina. Ini bahasa kami para nabi. Itu bahasa kami begitu. Sebutnya orang yang musyrik, ya. Artinya berselingkuh dengan Tuhan lain. Ada Tuhan lagi yang diimani, yang dipercaya, yang disembah, disebutnya musyrik, disebutnya berzina. Ini di bahasa Nabi. Lihat, ya, saya jabarkan. Ketika Yesus Isa menjadi Nabi, dia melihat mesbah di kota Yerusalem, di suatu peribadatan. Udah saya jelasin ya, memang perlu saya ulang lagi. Memang berkaitan susah kalau cuma langsung das kepada satu fokus punya format, sulit nanti kalian menerimanya. Jadi harus berkaitan juga gitu. Oh iya gitu. Akhirnya kalau langsung kepada inti sulit terima. Orang teman saya aja udah sampai 10 tahun sampai sekarang nih udah cukup nggak kuat pala gua, nggak kuat, udah stop, nggak mampu menerima karena Allah tidak berkehendak. Karena Allah sebagai Al-Hadi yang memberi petunjuk tidak menghendaki teman saya untuk bisa menerima apa yang saya jelasin. Tetapi apabila seseorang dikehendaki oleh Allah, sebentaran aja, oh iya toh, benar toh, masuk logika gue toh apa yang lu jelasin. Kalau udah Allah berkehendak, tuh, nih saya jelasin. Ketika Yesus melihat menjadi nabi ya, dan menjadi nabi dengan kitab Injil yang kitabnya. Itu udah dirobohin, ada mesbah di tempat peribadatan di kota Yerusalem, dirobohin. Karena apa? Karena para menyembah berhala Ka'bah mesbah. Masalahnya dirobohin sama dia, tapi dia maunya dia yang disembah. Boleh buktiin, nggak sembarang bicara. Lihat patung dia pakai kain linen doang kan? Tinggal buka doang, prosotin terbuka, telanjang.
Artinya orang yang menyembah dia berarti berzina. Yesus tinggal siap aja udah nemeng. Udah pakai kain linen, nama kainnya kain linen. Nama kainnya. Maka jangan ada nama yang berasal dari Inggris, ya, superstar dunia, namanya John Lennon. Maksud Lennon itu asal kata dari kainnya. Yesus punya tinggal kedua-dua ini tinggal buka dikit. Maaf nih, jangan anggap lecehkan, tapi supaya sadar. Orang Nasrani. Supaya sadar. Tinggal buka ruang dikit, proses bugil. Sebut berzina. Kemudian Muslim. Yang ke Mekah. Lihat, selain Ka'bah. Yang disembah-sembah. Arbah Hajar Bait, Tuhan Ka'bah, Tuhan Bait Ka'bah. Ya. Lalu ada batu Hajar Aswad kan? Hajar Aswad artinya penyalur syahwat. Artinya, lihat bentuknya kayak punya perempuan kan, diciumin. Memang sebetulnya berzina. Kalau udah berbuat musyrik, ada Tuhan lain. Jadi gak salah kalau Nabi menyuruh nih membuat Ka'bah, ya, di sana dengan apa, tanah juga dia mengklaim tanah suci di Mekah, nggak salah. Kalau nabi-nabi itu semuanya mensucikan tanah airnya, tanah kelahirannya. Dari mulai Abraham, kota Hebron dulu namanya kota Kiryat Arba, dibuat tanda mesbah, bukti pengorbanan, dikorbannya Ishak dan Ismail, tapi itu hanya sandi. Nah, orang yang mengadakan, ingat nih, pengorbanan ini kan Ishak dan Ismail kan diikuti oleh orang Islam kan, yang disebut hari kurban, hari Idul Adha. Sedangkan zaman ini Ibrahim itu pada waktu itu belum ada Taurat, belum ada kata istilah agama Yahudi, Nasrani apalagi, belum ada Injil, apalagi Quran, belum ada. Tapi yang taunya Yahudi. Berarti orang yang kesana yang merayakan hari Idul Kurban, berarti kan pengikut Ibrahim. Hari pengorbanan dia berarti kan orang Yahudi. Tapi mencela Yahudi. Coba deh, tolong pikirkan. Tapi mencela Yahudi, maksudnya tapi mereka sendiri mengikuti hari raya Kurban. Memang hari raya Kurban itu dari mana asalnya? Kan dari soal sejarahnya Ibrahim yang mengorbankan Ishak yang dari Sarah, istrinya, Ismail dari hamba sayanya yang namanya Hagar, berasal dari Mesir. Makanya nama bulannya aja, nama tahun barunya, tahun baru Muharram. Mu tuh kamu haram, kamu najis, artinya tahu. Makanya di kitab saya jadikan hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kalau hari raya Idul Adha, hari raya kurban, berarti kan kalian ikut Yahudi. Kalau ikut Yahudi silahkan masing-masing, nggak apa-apa. Tapi jangan mencela Yahudi. Kalian pengikutnya, mengadakan merayakan hari besarnya. Silahkan, bagi saya hanya meluruskan. Kembali lagi konteks saya, ya. Karena berkasih sayang, satu itu tujuan saya. Kedua, meluruskan yang bengkok menjadi lurus. Meluruskan yang bengkok. Kemudian mengeluarkan yang gelap nih, supaya kena matahari, supaya terang dari yang berada di kegelapan. Hanya itu. Tidak mau menerima, kembali lagi lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, ya bagiku ya agamaku yang lurus. Bagi agama yang musyrik silahkan berbuat musyrik. Bagi saya nggak ada kerugian. Allah juga nggak rugi. Apa yang dirugikan? Allah al-Mughni, maha kaya. Dia al-Malik, al-Malik samawati wal ardh, yang memiliki kerajaan kita di bumi. Nggak kalian sembah juga. Udah menjadi raja. Allah itu nggak akan rugi kalian nggak menyembah juga. Nggak akan rugi. Allah tetap dia al-Malik, maharaja, al-Malik samawati wal ardh, memiliki kerajaan langit dan bumi. Bumi ini adalah tanah, lantai kerajaannya. Nggak akan rugi Allah. Dia al-Mulk maha kaya.
Mengkroyok alo di alkowi mah kuat silahkan. Tuh, jadi nama tahun barunya aja. Tahun baru Muharram. Jadi muncul kan saya bilang takbir ikram kita subhanallah ibu kota wasilah maksudnya Allah. Bu ada bunyinya ujungnya doang Tuhan. Kata roba, robi, robu itu hanya grammar. Bunyinya udah ambil tetap Tuhan. Maksudnya Allah Tuhan pagi. Ya, wasilah, tahu pagi, sila petang. Nah ini Muharram, yang mu adalah kamu. Kamu tuh haram, jadi habis melakukan yang haram sana ke masjid Al-Haram yang terlarang. Jadi tahun baru ya tahun baru Muharram. Ya wajar sesuai. Mau menyandang kalian sebagai umatmu haram, sudi, rela. Astagfirullahaladzim. Kasih saya kalau bukan tanpa tidak berkasih sayang, saya akan biarin. Benar, saya akan biarin. Ini taruhannya nyawa saya. Nyawa saya taruhannya. Kalau bukan saya tidak sayang, saya mesti bodoh. Saya masing-masing diri kita masing-masing. Tapi saya terus 98. Saya terbebani, merasa berdosa. Kalian anak-anak pergi menyandang kalau Pak Haji. Saya merasa berdosa, merasa salah. Nggak bisa gimana caranya meluruskan, memberikan jalan, memberikan keterangan. Gimana caranya? Nggak gampang. Nyawa taruhan saya. Itu karena saya berkasih sayang. Meskipun saya akan mati bagi orang-orang yang terhasut, yang jahat, yang kontra sama saya, yang niat jahat, karena merasa malu mungkin, itu merasa iri. Udah habisin tuh santai tuh, culik dia. Siap, saya siap. Tanpa saya persiapan, nggak mungkin saya berani seperti ini. Tapi saya tidak takut. Saya memiliki Allah yang memiliki tentara-tentara di langit maupun di bumi. Ingat. Dan sesekali menganiaya saya. Kalau saya bilang runtuh negara runtuh ini, nggak main-main, jangan main-main deh. Runtuh di negara. Baik, saya nggak bohong. Saya akan ceritakan ketika tahun 98. Ya, bulan 97, bulan Agustus tanggal 9 Soeharto sebagai presiden. Belum saya sekeluarga berangkat pergi haji. Isut jelas di TV. Waktu itu adalah Quraisy Shihab nama menterinya. Mereka pergi. Nah 97 itu saya baru mendapatkan. Baru habis diisrakan. Baru waktu itu kan lagi kanan reses kan, mau pemilu. Kemudian menang juga kecurangan, Golkar mana-mana menang. Tampil Soeharto, saya tunggu tanggal mainnya seorang presiden nggak layak, tidak mensucikan tanah airnya, tidak layak, saya tunjuk tuh TV. Nah 98. Makanan haram-haram kan, pada menjara semua bangsa kita. Umat kita pada menjarah makan haram-haram. Waktu itu anak saya baru lahir tahun 97, yang ketiga adalah laki-laki. Pertama kan anak saya perempuan, kedua perempuan, ya. Yang ketiga lahir tahun 97, tanggal 19 Mei, kan mau pemilu. 19 Mei lahir. Saya beri nama Dewan Patra Alam. 3 hari setelah Dewan Patra Alam saya berikan nama, ya 3 hari barulah dia namanya. Oh Isra nih begini perjalanan malam. Oh pada malam hari saya diperjalankan pada malam hari. Ini saya merasakan sendiri. Jadi bukan persepsi atau nafsir. Malu udah nggak zaman now. Malu udah nerangin yang perkiraan udah nggak zaman.
nanti pada nggak bakal cerdas. Terus jadi budak-budak kayak nih umat Islam nih, keturunan kita jadi budak-budak doang padahal di pribuminya sendiri, di bumi sendiri. Harusnya pribumi kan pemilik bumi, berarti tuan bumi, berarti tuan tanah, harusnya jadi juragan di negeri sendiri. Kenapa menjadi jongos-jongos, budak-budak? Coba berpikir. Kamu padahal udah begini selalu memohon pada Allah. Ya Allah juga melihat, menilai, emang Allah mengabaikan begitu aja. Ada sebabnya. Allah tuh nggak kejam. Allah tuh rahman rahim, ngasih penyayang, ada sebabnya. Nah, menjadi budak-budak bumi ini, tanah ini seperti tidak ada keberkahan. Akhirnya pada lari ke luar negeri, ninggalin keluarganya untuk mencari nafkah, mencari penghidupan. Karena tanah ini tidak berkah. Cuma kalau yakin dimuliakan tanah ini. Nah, dimuliakan. Oh, tanah suci karena lantai kerajaan Allah, bukan kerajaan setan nih. Indonesia bukan. Tapi kerajaan Allah yang maha suci. Mungkin kekejian juga enggak selalu terjadi mulu. Kata Qur'an udah terangkan, jangan engkau buat bencana. Itu kan setelah tentang Adam disimboliskan mendekati pohon kayu yang dikutuk Quran. Bisa jelasin kemarin apa pohon kayu itu dikutuk Quran. Itu Ka'bah, karena dulu kan disebutnya kan dibuatnya dari kayu penaga. Dari mulai Abraham, terus pengikut nabi-nabi penerusnya sampai Sulaiman sendiri juga Ka'bah dihiasi oleh emas. Karena dia nabi yang paling banyak uangnya, raja, menjadi raja. Emas. Tapi bahan dasar dari kayu penaga. Ka'bah juga dari kayu penaga, sekarang aja di permanen. Dulu dari kayu penaga, kayu. Enggak sebut kata Quran, pohon kayu yang dikutuk Quran. Simbolisnya gitu. Enggak gamblang. Sengaja Quran saya bilang, Quran terangkan dua keterangan. Ya. Baca dari surat Al-Imran ayat 7. Dijelasin bahwa Quran diterangkan dalam buku keterangan, yang mukamat yaitu yang terang maknanya, dan selebihnya mutasyabihat, berbentuk perumpamaan, kiasan, simbol, sandi. Selebihnya itu yang jadi akhirnya jadi penafsiran karena nggak jelas apa nih maksudnya nih. Ini beda di dalam mempersepsikan, di dalam menafsirkan akhir pecah Islam. Bisa ada Islam anu macam-macam aliran nama Islam. Ya kan gitu. Jadi itulah artinya Isra. Ya, perjalanan malam ini saya akan terangkan besok. Isra'nya seperti apa sih, bagaimana sih, besok akan saya jelaskan. Akan saya terangkan. Yang jelas saya udah memperjalankan kalian ya, yang mendengar nih, yang dapat petunjuk, menjauhi dari Masjidil Haram yang terlarang ilal Masjidil Aqsa, ke masjid yang amat jauh, bukan nama masjid. Juga bukan orang yang diciptakan Quran buat dia sendiri, bukan orang dia sendiri, gue buat generasi penerusnya. Ahmad sendiri dari situ dia pindah kan, Masjidil Haram kan ada di kota Mekah, sedangkan dia lahir orang Mekah. Ahmad sendiri, Nabi sendiri, bukti dia hijrah pindah ke Madinah, dibangun lagi di sana Masjid Nabawi. Tapi Palestina membuat Masjid Al-Aqsa untuk barangkali nggak bisa mengecoh yang dari masjid terlarang nih, Masjid Haram ke dia. Makanya kualat kalau Palestina ini, semoga ngerti orang-orang Muslim, jangan lagi salah berpikir ya. Semoga harapan saya nih yang hidup jadi yang mati jadi hidup ya, yang buta bisa melihat lagi menjadi melek, yang berada di dalam kegelapan keluar kena cahaya matahari jadi menjadi terang, yang berada dalam gelap. Ya, akhirul kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan saatnya berbuka puasa. Semoga sehat semua, semoga lancar puasanya.